Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Dedi. Pada video kali ini aku akan coba untuk menjelaskan tiga buah test card. Jadi test card ini adalah sebuah alat bantu yang biasanya digunakan untuk menyusun eksperimen pemvalidasian atau pengetesan sebuah ide bisnis. Jadi sebuah ide bisnis ini dikatakan layak untuk jalan, untuk pivot, atau sebaiknya nggak dijalankan gitu. Nah, untuk tes kali yang pertama ini, jadi ide bisnis yang akan kita coba uji itu adalah sebuah platform yang nantinya adalah diharapkan menghubungkan para freelancer dan juga para pencari freelancer. Jadi freelancernya dalam hal ini adalah para mahasiswa IT, seperti itu. Jadi untuk tes kali yang pertama kita akan menguji hipotesa, yakni rata-rata dari mahasiswa IT, terutama mereka yang sudah semester 5 ke atas, itu memiliki keinginan untuk proyekan gitu. Jadi mereka itu ya hanya untuk sekedar menambah penghasilan. Juga di antara mereka saya rasa tujuannya adalah untuk memperbanyak portofolio atau bahkan hanya untuk sekedar mengasah skill mereka. Nah, untuk hipotesa ini menurut saya adalah critical levelnya ada di paling tinggi. Karena apa? Karena hipotesa ini menurut saya adalah hipotesa yang sangat mendasar, yang mendasari daripada ide utama dari ide bisnis ini gitu. Ya, oke. Kemudian untuk memverifikasinya atau memastikannya, kita melakukan langkah yang pertama adalah interview langsung dan juga menyebar kuesioner online ke para mahasiswa IT. Kemudian untuk tes cost-nya saya pilih yang medium, kemudian data reliability-nya saya rasa juga medium. Karena apa? Karena interview langsung ini saya lakukan ke teman-teman saya sendiri gitu. Jadi cukup bisa diandalkan ya, walaupun nggak 100%, saya rasa mungkin 80% cukup dikatakan reliable. Oke, selanjutnya untuk metriknya yang akan coba kita ukur adalah tentang bagaimana hasil daripada analisis juga kesimpulan dari kedua metode di atas, baik interview maupun kuesioner. Nah, waktu yang dibutuhkan enggak terlalu pendek maupun panjang, kita pilih yang sedang-sedang aja. Nah, asumsi atau hipotesa saya katakan benar ketika memenuhi kriteria hasil respon daripada baik itu interview maupun kuesioner itu positif dengan persentase minimal 8% dari keseluruhan responden. Jadi katakanlah dalam fase iterasi pertama kita dapat 100 responden, maka saya katakan saya anggap ide ini baik ketika minimal ada 8 orang yang merespon baik, merespon positif dari keseluruhan responden, yakni 100 responden untuk iterasi yang pertama misalnya gitu. Oke, kita lanjut ke test card yang kedua. Untuk test card yang kedua, hipotesanya adalah ketika seorang mahasiswa IT ingin mencari proyek sampingan yang terpercaya dan mudah, mereka itu biasanya juga akan mencari melalui media internet, baik mesin pencari Google maupun media sosial. Nah, untuk kritikalnya, levelnya juga saya anggap paling tinggi. Kemudian untuk memverifikasinya, kita akan yang pertama interview langsung, kemudian riset ke grup-grup teknologi dan freelancing yang ada di Facebook misalnya. Kemudian yang ketiga, menjalankan iklan cost per click atau CPC di Facebook Ads dengan target profile mahasiswa IT, dan juga ya pokoknya kita mentarget profile yang mahasiswa IT. Kita set preferensinya
dengan atribut-atribut yang berkaitan dengan mahasiswa IT. Tentu ini nggak sulit. Nah, kemudian kita juga menggunakan layanan dari Google AdWords. Ini juga untuk menguji CPC-nya, juga CPM-nya dengan verifikasi kata kunci seperti cari proyek informasi, cari jasa bikin aplikasi dan sebagainya. Nah, total cost-nya medium. Karena apa? Karena interview langsung juga nggak butuh cost yang banyak, riset juga nggak banyak. Cuman kalau untuk alokasi budget iklan ini mungkin yang ya anggap saja medium, kan tergantung budget yang kita miliki gitu. Jadi untuk iklan ini kan fleksibel gitu. Jadi iklan hanya running ya sebanyak daripada budget iklan kita gitu. Nah, dan data reliability-nya saya anggap cukup baik karena dari ketiga cara ini, ketiga langkah ini saya rasa cukup mewakili. Nah, apa yang akan kita ukur? Yang akan kita ukur adalah yang pertama hasil analisis dan kesimpulan dari interview, kemudian seberapa banyak orang yang melakukan posting cari proyek maupun yang menawarkan proyek. Nah, kita akan hitung gitu. Seberapa banyak? Kalau banyak berarti bagus. Nah, kemudian hasil dari kampanye iklan yang ada di Facebook Ads dan juga di Google Ads. Waktu yang dibutuhkan medium. Nah, kriterianya saya katakan hipotesa saya benar ketika memperoleh respon positif dengan persentase masih sama dengan Deskat yang sebelumnya, yakni 8% minimal. Kemudian untuk iklannya CTR-nya minimal 5%. Apa artinya 5%? Jadi katakanlah ada impresi 1000 orang, kemudian kita mendapatkan klik sebesar misal berapa? 50 saja gitu, dari 1000 orang itu sudah baik. Jadi saya katakan ini sudah benar. Jadi 5% dari 1000 itu kan 50 ya. Jadi minimal 50 dari 1000 impresi yang ada. Oke, lanjut ke Deskat yang terakhir. Nah, hipotesanya adalah bahwasanya saya percaya dengan adanya platform digital freelancing ini para mahasiswa akan sangat antusias. Karena apa? Karena akan memperbesar peluang mereka untuk lebih cepat mendapatkan proyek gitu. Daripada bila dibandingkan dengan secara offline sebagaimana yang biasanya mereka lakukan. Karena seringkali kalau mahasiswa itu mencari proyek ya hanya dari kenalan-kenalan teman-teman terdekat mereka ya. Kalau enggak gitu ya cari di grup-grup Facebook gitu. Dan itu pun sangat susah. Nah, levelnya adalah critical. Kemudian cara verifikasi kita adalah dengan membuat landing page dengan video demo. Jadi membuat video promosi, video demo, video penjelasan daripada platform kita itu seperti apa. Yang mana di dalam landing page ini kita harus bikin juga copywriting yang baik sambil menyertakan CTA. Kita call to action dengan menyediakan sebuah tombol learn more, jadi untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform kita. Nah, kemudian juga kita membuat minimum viable product atau MVP dari platform kita. Test cost-nya medium, kemudian data reliability-nya kita pilih yang paling tinggi. Metrik pengukurannya kita ukur berdasarkan jumlah klik learn more-nya berapa gitu. Jadi berapa banyak atau berapa kali si user mengeklik tombol learn more itu, kita akan hitung gitu dari total visitornya berapa, kemudian yang klik berapa gitu. Durasi menontonnya berapa. Jadi semakin lama maka akan semakin baik, kemudian jumlah respon positifnya semakin banyak juga semakin baik gitu. Oke, seperti itu.